Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah mengkaji di hadis ke-36 bahwasanya tentang keutamaan fadlul istima'i ala tilawatil Qur'an wa ala zikr. Keutamaan berkumpulnya seseorang di mana perkumpulan tersebut membaca Al-Qur'an, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan hadis ini dijelaskan bahwasanya wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah. Ini kita sedang berkumpul nih Pak. Bunda-bunda, ibu-ibu, sekarang kita sedang berkumpul. Tidaklah berkumpul duduk bersama-sama, yang mana perkumpulan tersebut yatluna kitaballah. Berkumpulnya bukan hanya sekedar ngumpul, ngobrol, ngalor ngidul, bukan. Tapi berkumpulnya apa? Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, dan kemudian juga tidak hanya membacanya, tapi kita juga mengkaji. Mempelajari atas ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi petunjuk manusia. Apa pahalanya bagi mereka yang berkumpul membaca Al-Quran, kemudian mengkajinya, mempelajarinya, bahkan berniat untuk mengamalkannya? Apa pahalanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah hadirkan dalam hati-hati mereka, dalam hati-hati kita. Maka disebutkan apa? As-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Jadi segala bentuk beban pikiran, beban-beban yang mungkin memikul pundak kita yang laki-laki, mungkin banyak tanggung jawabnya. Perempuan yang mungkin dalam isi kepalanya ngatur ABC, isi rumah dan sebagainya. Ternyata Al-Quran itu menjadi obat. Ditambah ketika seseorang berkumpul membaca Al-Quran, mempelajarinya, setidaknya pahala yang Allah hadirkan adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah hadirkan ketenangan dalam hatinya. Enggak hanya itu, wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah cucurkan rahmatnya Allah, tidak terlihat oleh mata, tidak nampak dengan pandangan mata kasar kita, tapi mungkin menjadi pahala yang terus mengalir. Rahmat Allah ini yang seharusnya kita cari, ridha Allah inilah yang seharusnya kita gapai. Enggak hanya itu, wa hafathumul malaikah, dan kita juga yang berkumpul mengaji, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dikelilingi wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat Allah. Gak kelihatan lagi malaikat itu makhluk gaib, ya kan? Dan tidak dilihat oleh mata kita. Nanti kita akan menyaksikan ketika kita telah terpisah, jasad dan ruh kita terpisah, baru kita melihat sesuatu yang gaib. Kapan salah satunya? Ketika kita meninggal dunia, ruh dan jasad kita terpisah, kemudian diletakkan jasad kita, kosong nih jasad kita, diletakin di liang lahat, diazanin, dikomatin, kemudian dikubur itu. Habis itu apa? Berdiri orang-orang yang mungkin menghantarkan kita, yang menguburkan kita di atas liang lahat kita, berdoa, mentalkinkan. Bahkan ketika talqin itu yang menalkinkan membaca sebuah nasihat kepada si mayit, idza ja'aka atau idza ja'aki, kalau perempuan, atau bila telah datang kepadamu nanti malaikat, dua malaikat. Nah itulah salah satunya, ketika nanti si jasad diletakkan, ruh Allah letakkan kembali ke jasad kita. Jadi di liang lahat tadinya cuma jasad doang, kita diletakin karena kita sudah tidak mampu lagi untuk menaruh jasad sendiri, udah nggak bisa. Diletakin oleh yang mengantarkan jenazah kita, diletakkan di sana, kemudian dikubur. 7 langkah yang mengantarkan mayat jasad kita meninggalkan kuburan kita, datang kedua malaikat. Siapa malaikat? Munkar dan Nakir. Di situ kita melihat kalau amal ibadah kita baik, tabungan kita baik, semata amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia, malaikat Munkar dan Nakir datangnya dengan senyum. Tapi kalau misalkan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita perbuat dari bentuk kezaliman baik kepada Allah maupun kepada makhluknya, boro-boro datangnya senyum malaikat.
munkar dan nakir. Ya. Nah, disitulah kita akan didatangkan. Bayangin di liang lahat kagak ada listrik, kagak ada lampu, ya kan? Gelapnya luar biasa. Ya kalau misalkan ternyata liang lahat tersebut adalah menjadi pintu akhirat pertama, maka kata hadis lagi, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar, fa in lam yanja fama ba'dahu asyaddu. Jadi liang lahat itu adalah kuburan, itu rumah pertama akhirat. Kalau amal ibadah kita baik, maka kuburan yang tadinya kita lihat secara zahir, ya Allah tanah, paling nanti muncul itu kelabang, paling itu muncul cacing. Kalau misalkan ternyata muncul ular, tanah dan sebagainya. Tapi kalau amal ibadah kita baik, liang lahat yang secara zahir hanya sebidang tanah, ternyata akan menjadi bagian dari taman surga. Kalau amal ibadah kita baik, maka kita berharap, Pak. Apa berharapnya? Agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mau Pak kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Ibu-ibu mau mati dalam keadaan husnul khotimah? Mau semuanya juga. Makanya buat apa kita dikasih umur panjang tapi meninggalnya husnul khotimah? Mendingan mati besok terus husnul khotimah. Mau mati besok? Tapi husnul khotimah. Katanya mau husnul khotimah tapi besok enggak. Belum siap juga. Kita berharap kapan pun kita dikasih waktu oleh Allah di muka bumi, kita berharap juga untuk husnul khotimah. Tidak besok juga, Ustaz. Belum siap nih kita. Tidak ada yang siap ya. Menghadapi kematian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah itulah dikelilinginya malaikat-malaikat Allah kita yang berkumpul membaca Al-Quran, mengkaji ya. Yang mana jumlah malaikat itu tidak terhitung. Ada yang bilang jumlah malaikat itu bagaikan rambut di kepala kita, nggak bisa dihitung. Nah kalau rambutnya kagak ada rambutnya Pak, kalau kotak licin itu saking kagak kelihatan kan berarti gitu. Nah, jadi itulah, karena kalau dilihat bahwa keterangan-keterangan juga malaikat ada di depan kita, kanan kiri kita, belakang kita. Kanan kiri siapa malaikat siapa? Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan buruk. Nah ini pahala tadi. Yang pertama pahala orang yang mengkaji Al-Quran adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengkajinya, didatangkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan. Kemudian Allah hadirkan, Allah berikan rahmatnya, dan Allah kelilingi dengan malaikat-malaikatnya Allah. Wa dzakarahu fi man indahu, dan Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nih hambaku yang taat. Jadi kita diagung-agungin, dielulukan, dibangga-banggain di hadapan malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa dibangga-banggain? Malaikat diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang tugasnya taat. Tugasnya taat, ibadahnya sama Allah. Karena malaikat tugasnya tadi, ada yang sujud aja sambil berzikir, ada yang berdiri aja sambil berzikir, ada yang rukuk saja sambil berzikir. Tugasnya malaikat taat. Maka pantas pernah malaikat protes ketika hendaknya diciptakan manusia, yaitu Nabi Adam. Apa kata malaikat dalam surat Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat pernah protes kata Allah, ya Allah, ngapain dipilih manusia yang tugasnya saling membunuh, saling menyakiti, saling melukai, merusak alam. Kita ini mendingan menjadi khalifah, kata malaikat, yang jadi pemimpin di muka bumi ini, yang mana kita ini selalu bertasbih, mengagungkan Engkau ya Allah, taat kepadamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui atas apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini ya. Jadi ini pahala berkumpulnya kita di malam Jumat. Semoga dengan wasilah kumpul kita di malam Jumat meluangkan waktu menjadi salah satu wasilah kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, wafat dalam keadaan husnul khotimah itu juga harus ada ikhtiarnya. Salah satu bentuk ikhtiar biar bisa wafat husnul khotimah adalah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini sholat 5 waktu kalau boleh tinggalin. Kalau pernah sholat pengen husnul khotimah, gimana caranya biar husnul khotimah?
Jadi husnul khatimah itu ada ikhtiar. Yang kenapa? Ya tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa di antara kalian yang amal ibadahnya paling baik? Ya, dengan ibadah di antaranya sholat. Masuk ke hadis ke-37 Bapak Ibu sekalian, fadlullahi ta'ala wa rahmatihi. Keutamaan apa nih yang Allah berikan dan rahmatnya kepada hamba-Nya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang mana adalah hadis qudsi. Saya pernah menjelaskan hadis qudsi ini maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Jadi Allah memberi makna kepada Rasulullah, kemudian disampaikan melalui lisan Rasulullah. Inna Allah katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian memberikan perinciannya. Bagaimana perinciannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malaha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Ketika manusia kita bahasnya kita aja. Ketika kita niat pengen ngaji, niat pengen melakukan sebuah kebaikan, belum kita lakukan tuh kebaikannya, baru niat, ya Allah saya pengen banget ngaji nih malam Jumat. Katanya masih yang ngisi ganteng gitu kira-kira. Niat, ya Allah saya pengen ngaji malam Jumat, niatin semoga menjadi pahala saya. Ternyata pas mau ngaji tiba-tiba ada urusan yang lain, ada uzur yang lain. Entah tiba-tiba ternyata sakit kepala, entah tiba-tiba cuaca hujan misalkan. Udah niat. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini? Dikatakan katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Udah Allah catat sebagai pahala yang sempurna. Baru niat aja, baru niat kebaikan tuh. Terus gimana kalau misalnya udah niat terus dilakuin? Wa in hamma biha, orang yang niat melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dilakuin tuh niatnya, ya kan? Niat ngaji, benar berangkat ngaji, dilakuin, ya kan? Kata Allah indahu hasanatin, kemudian dia lakukan niat tersebut, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Ila sab'imi'atin dha'fin ila an'afi kafirah, dari 10 kebaikan tersebut dikali 700 kali lipat. Luar biasa rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita niat baik, kemudian kita lakuin niat baik tersebut, dapat 10 kebaikan dikali 700 kali lipat. Berarti berapa kebaikan yang kita dapatkan? Cuma niat terus kita lakuin. Niat aja nggak dilakuin dapat pahala, apalagi udah niat dilakuin. Berbeda dengan apa? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Kalau ada orang niat jelek, baru niat jelek nih, ternyata sebelum habis niat jelek yang nggak dilakuin, jadi baru niat doang, baru niat jelek, nggak dilakuin niatnya, maka akan mendapatkan pahala dalam hati. Ya Allah, itu nggak lihat kotak amal, kayaknya nggak dirantai itu sih, kagak lah, mau diambil sama dia buruk, kayaknya enak banget diambil, butuh banget nih keperluan rumah, nggak jadi dia ngambilnya. Tapi nggak jadinya di sini bukan karena ya ini kata banyak orang nih, ntar aja deh dari sikon aja mungkin besok. Kalau nggak jadinya gara-gara itu, maka tetap dicatat dosa. Tapi kalau nggak jadinya niat buruk tersebut karena takut sama Allah, ya Allah emang sih lagi butuh sama Allah, tapi nggak nyolong juga ya Allah, nggak jadi deh tadi niat buruk saya, astagfirullahaladzim. Gagalnya niat buruk karena takut sama Allah, maka akan dicatat pahala. Kalau niat buruk, ayo di WhatsApp, ayo kita ngumpul, kata ibu-ibu di rumah si Anu, kita ngomongin si Anu. Nggak jadi ngumpul, hujan, karena hujan kita aja deh. Itu tetap tuh meskipun niat buruk udah dicatat dosa. Alasannya bukan takut karena Allah, tapi alasannya karena karena dia di situasinya udah memungkinkan, yang mau ngomongin ikut ngumpul soalnya. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalkan niat buruk kemudian ingin dicatat pahala, ketika dia niat buruk
kembali mengingat Allah, ya Allah saya takut gak jadi. Nah itu baru bisa berpahala. Kembali kan kalau misalkan tadi niat baik, ya kalau itu berarti saya niat baik mulai kan. Kerjanya niat, belum dilaku-lakuin. Ya. Kerjanya niat, ya Allah juga maha tahu gitu kan. Saya udah niat kemarin, pengen sedekah, nah, niat dulu aja dah. Gitu kan. Padahal mengaget aja gitu kan, semangat dia. Ya. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha kata Allah sayyidan wahidan. Kalau orang niat buruk terus dilakuin atas niat buruknya, maka catatan dosanya cuma satu. Saking baiknya Allah, luar biasa ya. Kita niat baik, kita lakuin kebaikan yang sudah kita niatkan, pahalanya berkali-kali lipat. Tapi kita niat berbuat dosa, kemudian kita lakuin dosa tersebut, tetap dosanya terhitung hanya satu. Baiklah, Bapak Ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hadis arba'in yang semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini mungkin masih ada waktu untuk masuk sholat Isya jam berapa Pak? Sudah masuk belum? 11, insya Allah masih 5 menit kurang lebih. Ada pertanyaan sebelum dia ada bahas manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Ibadah ada dua Pak. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti sholat. Jadi ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang ada tuntunan dan tata caranya sesuai dengan dalil. Sholat ada dalilnya, ada tata caranya. Kemudian apa lagi? Puasa. Kemudian apa lagi? Umrah, haji. Itu ibadah mahdoh. Ada lagi yang namanya ibadah ghairu mahdoh. Apa? Ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang gak ada tata caranya, tapi bisa dijadikan nilai ibadah. Bersilaturahim, kita ngaji, mau duduk di mana aja, niatinnya tetap ngaji, dapat pahala. Ini namanya ibadah ghairu mahdoh. Inilah tugas manusia, bukan hanya ibadah mahdoh, tapi ibadah ghairu mahdohnya juga ditingkatkan. Bukan hanya kualitas hablum minallahnya saja, gak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi memperbaiki hubungan dengan manusia juga percuma. Sholatnya rajin, tapi mulutnya tajam sama tetangga. Ya. Percuma sedekahnya ataupun umrohnya rajin, tapi menyakiti saudaranya, keluarganya, itu gak boleh. Ini namanya ibadah baru mahdoh. Jadi hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi hamba Allah, yaitu beribadah. Kemudian yang kedua tadi menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kita bukan berarti Allah nyuruh kita jadi pemimpin semua. Bukan diantara kita yang bapak dia sudah jadi ketua RT semua, bukan. Pemimpin di sini adalah bagaimana kita bisa memimpin diri kita, mengontrol diri kita menjadi pribadi karakter yang lebih baik hari demi hari. Meskipun kadang iman kita naik turun, tapi disitulah bagaimana kita bisa terus mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya ialah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tadi surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, dan di antara itu adanya ujian. Gak ada di muka bumi ini manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa adanya ujian. Pasti ada ujian. Seorang nabi pun Pak, kalau kita mendengar, mempelajari, ya kan, mengkaji kisah-kisah para nabi, apakah semua lurus-lurus saja hidupnya? Nabi Adam diberikan ujian. Apa ujiannya? Pertengkaran antara dua putranya, Qabil dan Habil. Yang satu taat, yang satu tidak taat. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam diberikan ujian, putranya yang bernama siapa? Kan'an. Tidak mau ikut sama bapaknya. Dalam sejarah mengatakan setiap anak Nabi Nuh itu memiliki paras wajah yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya bule dan sebagainya. Nah makanya ada ras wajah yang hilang di muka bumi ini, yaitu ras wajah dari mukanya anaknya Nabi Nuh bernama Kan'an. Jadi orang kita berbeda-beda wajahnya hari ini,
Itu keturunan bermula itu adalah dari putra-putranya Nabi Nuh alaihissalam yang ketika berpencar ke seluruh penjuru dunia. Nabi Ibrahim, apakah hidupnya lurus-lurus saja? Enggak. Ujiannya luar biasa, dakwahnya menyebar agama Allah. Keinginan duniawinya apa? Ingin punya anak, ada. Ya kan? Setelah itu apa? Diuji oleh Allah keimanannya dengan apa? Milih anak apa milih Allah? Kan gitu. Jadi nggak ada istilah orang yang taat hidupnya lancar-lancar aja, nggak ada. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW pun diberikan ujian. Ada yang disebut dengan Amul Husni. Apa tuh? Tahun kesedihan. Apa tahun kesedihan? Di mana Rasulullah pada tahun itu ditinggalkan oleh dua orang yang sangat ia cintai. Siapa? Yang pertama adalah pamannya. Ya, siapa? Abu Thalib. Yang kedua adalah istri tercintanya. Siapa? Sayyidatul Khadijah binti Khuwailid. Itu istri pertama Rasulullah yang menemani dakwah Rasulullah. Abu Thalib paman Rasulullah yang melindungi dari ancaman kafir Quraisy saat itu yang hendak membunuh Rasulullah. Bayangkan, ditinggalkan dua orang yang sangat dicintai Rasulullah. Ujian sampai pada akhirnya hijrah pertama Rasulullah sebelum ke kota Madinah kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Memerintahkan ke para sahabat untuk pergi ke Habasyah, ke Ethiopia, karena di sana ada Raja Najasyi, raja non-Muslim, raja Nasrani yang bersikap adil. Kemudian hijrah kedua kemana? Ke kota Taif. Ini sekilas sering dengar nih hijrah Rasulullah ke kota Taif. Kenapa Rasulullah hijrah ke kota Taif? Karena Rasulullah sejak kecil disusuinya oleh siapa? Halimatus Sa'diyah di kota Taif. Karena Halimatus Sa'diyah orang Taif. Rasulullah 4 tahun di sana. Rasulullah mengira bahwasanya kalau dakwah di Taif ya masih kecil di sana. Ya siapa tahu kalau dakwah di sana nggak disambut. Kalau teman-teman kecil saya di sana semua, boro-boro disambut, nyampe ke Taif malah disambit, dilemparin batu, sampai malaikat gunung mengatakan ke Rasulullah, jangan kau biarkan darahmu menetes. Kalau misalkan darahmu biarkan saja darahmu menetes ke tanah ya Rasulullah, biar kau tunjuk saja gunung mana yang kau ingin pilih untuk kuhantamkan kepada mana penduduk Taif. Ujian datang kepada Rasulullah. Begitu juga dengan kita manusia biasa. Ya insya Allah nanti kita akan kembali Bapak Ibu sekalian di bulan depan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah manfa'na wa rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati dinina ma'a ahli qutil zakar wa